Halo, Teh Lili ya? Teh Lili, aku udah sampai nih kayaknya. Di mana ya tempat latihannya? Ya, aku di depan ya. Hai Gen X, barusan gue habis janjian nih sama salah satu narasumber kita yang bakal nemenin gue untuk nyobain olahraga ekstrim yang super seru. Pastinya cuma di Adrenalin Rush. Karena di sini gak cuman lo ngeliat olahraga-olahraga ekstrim yang super seru dan juga menarik, tapi kita bakal ulas mengenai tips and trick dengan cara yang berbeda dan juga pastinya wawasan yang lebih luas tentang olahraga yang satu ini. Tepatnya gue mau cobain olahraga yang menggunakan senjata tajam tapi nggak berbahaya kok. Penasaran seperti apa? Makanya jangan kemana-mana ya Gen X, di sini aja. Unleash your adrenaline in Adrenalin Rush. Nah, jadi Teh, ini ternyata lokasinya ya? Ya, ini tempat latihan kita Jakarta Night Throwing, tempat latihan lempar pisau di Jakarta. Di Jakarta. Ya. Nah, untuk komunitas ini sendiri udah berdiri sejak tahun berapa ya kalau boleh tahu? Kalau pertama yang di Jakarta itu 2011, tapi di Taman Langsat. Kemudian pindah ke sini sejak 2017. 2017, Ya. berarti baru beberapa tahun ini di Ya, sini ya? iya. Komunitasnya sendiri berdiri sejak tahun? Jadi awalnya itu akhir 90-an, terus tahun 2010 terbentuk komunitas di Bandung. Awalnya dari anak-anak ITB, dari mulai iseng-iseng main, Ya. lama-lama berkembang jadi satu komunitas besar. Sekarang udah tersebar di beberapa provinsi. Oh, sudah ada di beberapa provinsi. Iya. Contohnya kayak di Bandung tuh pasti ada ya? Udah pasti, Jawa Barat aja, ada Ciamis, Bogor. Oh, banyak ada ya chapter-chapternya Bekasi yang banyak, lainnya. ya. Tapi pusatnya itu Jakarta ini? Ya, kalau untuk Jakarta, ya, karena kita daerah khusus ibu kota kan. Oke, terus total keseluruhan untuk si komunitas se-Indonesia Setelah berkembang beberapa tahun lebih dari 300 member. 300 member. Iya. Cuman kalau di Jakarta sendiri total punya berapa? Kurang lebih 25 orang. 25 orang. Iya. Untuk usianya sendiri nih ya, Iya. pastikan Gen X penasaran. Ya. Kalau bisa dilihat di sini ada tua, muda gitu ya, Iya. yang udah senior ya. Iya. Kayaknya ngomong tua nggak boleh nih. Iya, Jadi kayak iya. ada yang lebih senior dan juga ada yang masih muda-muda banget. Iya. Usianya ada batasan nggak sih, Teh? Sebenarnya kalau kita mau cari untuk bibit ya, dari 15 tahun kita bisa mulai latih, cuman harus didampingi orang tua. Seperti saya juga pertama anak saya sebenarnya yang ikut. Oh, gitu. Dari umur 12 tahun malah 12 dia. tahun, Iya. tapi itu pasti dibimbing dulu Ya, ya? saya dampingi terus. Akhirnya ibunya juga ikutan juga. Waduh, ibunya ikutan. Jadi suka juga akhirnya malah. Wah, dan ternyata ibunya malah jadi orang yang berperan penting ya Iya, dalam kurang Jakarta lebih. Night Throwing. Ibu, Iya. ibu. Jadi ngomong ibu nih gara-gara ngomongin anak ya. Teteh sebagai apa kalau boleh tahu di komunitas Di ini? sini kebetulan saya wakil ketuanya. Wakil Ya. ketua, wih hebat ya. Dan tadi aku dapat bocoran katanya Teteh juga di Kejurnas juara 1 ya. Ya, untuk woman amatir, anak saya juara 1 di U17. Wah, top banget. Jadi ibu sama anak ini naik benar-benar panggung. naik panggung dan berprestasi banget. Itu kalau boleh tahu kemarin terakhir kompetisinya diadain tahun berapa nih? 2018 akhir di Depok. Di Kita Depok bikin ya? kejurnas. Oh, Ya, kejurnasnya. itu kejurnas kedua. Jadi awalnya kita udah bikin 3 kali kejurnas sebelum ada federasi olahraganya. Ya. Setelah ada federasi olahraga Forlempika, federasi olahraga lempar pisau dan kapak, baru 2 kali kejurnas. Baru 2 kali kejurnas setelah itu. Nah, 2017. kalau untuk mereka sendiri sebutannya ataupun pemainnya sendiri ada sebutan khusus nggak sih? Ya thrower aja. Thrower ya? Ya, Sebutannya sudah bisa dibilang atlet atau gimana? Nah, kebetulan ini kita untuk memenuhi syarat menjadi cabang olahraga, masih harus ada 1 kejuaraan nasional lagi. Oke. Jadi kita ini dalam tahap menuju jadi cabang olahraga. Oke. Ya, mudah-mudahan di kedepannya jadi Amin. atlet kita semua. Kita doain ya, semoga untuk lempar pisau ataupun kapak ini bisa jadi salah Cabang satu olahraga. cabang olahraga. Ya.
Ya Tuh, kan? itu cita-cita kita. Itu cita-cita. Berarti satu kompetisi lagi yang rencana akan diadain kapan tuh? Mungkin tahun depan. Tahun depan ya. Tapi kota mana yang mengadakan belum tahu. Tergantung kesiapan mereka. Ya. Kalau seandainya latihannya sendiri untuk di tempat ini nih Teh, Ya. ini bisa ikutan orang-orang dari jam berapa nih? Kita biasa hari Minggu dari jam 9 pagi udah mulai di sini bisa sampai siang, sampai sore. Tapi kalau hari biasa juga bisa. Oh, Tapi hari biasa bisa perjanjian juga aja. Ya. Oh, tapi perjanjian berarti nggak bakal seramai ini juga Ya, ya, karena kan banyak yang kerja. kerja, ya, Oke. betul. Kalau misalnya nih Gen X di rumah yang belum punya background, punya bisa lempar pisau dan lain sebagainya, tapi dia mau ikutan nih, gimana nih Teh? Caranya bisa. gimana kalau nanti boleh? kita bimbing karena kita kebetulan ada pisau kita sediakan pisau. Nanti kita bimbing untuk cara bagaimana melemparnya gitu. Iya, jadi dibimbing di sini ya. Ya. Yah, gagal. Coba Kar, kamu Kar. 2 meter ya? 2 meter segini ya? Iya. Oh, coba. Set. Waduh, top banget. Gokil, hebat. Ini baru pemain aslinya. Aku nih gagal nih Gen X. Dia semuanya di center point loh, luar biasa. Itu berarti nilainya 5 ya? Iya. Ya, kamu jangan jauh-jauh, sini aja. Ntar kita kena pisau. Oh iya benar. Oh iya. Nah, Gen X, tadi gue udah main bareng Victor. Terus udah gitu sama Fikar ya kan? Iya. Sekarang nih, Fikar ini tinggi-tinggi gini, usia masih muda banget loh. Berapa Kar usianya kan? Tahun ini 17. Oh ya Allah, aku juga 17 tahun kok. Aku baru kemarin ulang tahun. Kamu nggak datang ya ke birthday party Enggak, aku? enggak. Enggak ya. Jadi Gen X ini baru 17 tahun dan tadi katanya info yang aku dapat Fikar ini join di komunitas lempar pisau ini dari usia 12 tahun ya? Iya, betul. 12 tahun, ya ampun. Kenapa tuh? Berarti itu kelas 6 SD ya? Atau 1 SMP gitu 1 ya? SMP. 1 SMP. Iya. Kenapa dulu kamu tertarik untuk olahraga macam yang agak ekstrim ini? Sebenarnya sih awalnya dari film ya. Oh, film. Kayak ngelihat orang lempar-lempar pisau. Terus Film apa tuh? Film apa? film The Expendables. Oh iya, benar-benar ya. Tahu kan? nggak Gen X? Langsung googling, nonton ya filmnya. Nah, kan gara-gara nonton film itu pengen nyoba, cuman nggak tahu nih saranannya tuh apa. Terus ketemulah ini Jakarta Night Rowing gitu. Kebetulan tanteku juga temenan sama ketuanya. Sama ketuanya, jadi kebetulan langsung Wotan, aku pengen juga tuh jadi kayak aktor yang itu. Iya. Jadi kayak keren aja gitu ya Kar ya? Pas lagi fokus ke sana. Jadi Fikar dari tadi kebelet pipis apa gimana nih, goyang-goyang terus? Atau memang karena memang dari tadi fokus banget jadi dia harus gerak-gerak gitu badannya? Iya, kan harus ini kita bergerak terus. Harus bergerak terus, bodo amat. Agak nggak jelas, tapi sekarang Fikar SMA ya? Iya betul, kelas 2. Kelas 2. Fikar sendiri udah pernah ikut kejuaraan apa aja untuk di bidang ini? Waktu itu tahun 2014 pertama kali, baru masuk 4 bulan. Sama pelatih aku disuruh, udah kamu ikut aja. Langsung ikut iya. Jurnas. Padahal baru 4 bulan masuk. Baru 4 bulan? Berarti segampang itu dong belajarnya, atau karena kamu rutin latihan tiap minggu? Tiap hari Tiap sih. minggu? Oh, tiap hari? Tiap hari. Tiap hari lo Gen X di sini atau masih yang Enggak, tempat lama? yang masih di Taman Langsat. Oh, masih di Taman Langsat. Itu tiap hari. Udah kayak latihan UN ya. Oh, udah UN. Latihan tiap hari, tapi emang bener sih. Jadi juara nasional. Jadi juara nasional, juara 1 ya? Juara 2, Juara pemula 2. tapi. Oh, pemula. Habis itu yang juara 1 baru yang kemarin ini Iya, ya? 2018. Total udah ada banyak pas itu medali nggak sih atau apa? Piala. Piala ya? Iya. Udah ada dua piala. Oh, udah ada 2 piala. Dan ini pastinya ya Gen X seperti yang tadi Teh Lili bilang, kalau ini akan jadi cabang olahraga insya Allah ya. Iya. Berarti nanti banyak nih atlet-atlet yang memang bisa terus berkembang ya di kompetisi-kompetisinya maupun juga untuk pemberdayaan macam kayak gini kan. Itu teman-teman Fikar semua tuh. Emang lagi dicari bibit-bibit muda sih. Soalnya kan muda. Dikit, kalau yang udah tua paling berapa tahun lagi sih main kan. Bener banget, untung aku nggak tua, jadi untung aku masih bibit muda ya. Aku bibit unggul loh, bonsai. Oh iya, bonsai. Soalnya tingginya beda ya saudara-saudara. Jadi Fikar sendiri kalau seandainya Gen X di rumah nih ada yang pengen coba sama kayak Fikar nonton di film tuh kayaknya keren aja gitu, tapi pengen coba takut. Gimana nih caranya? Mungkin ada tips and trick atau saran-saran buat teman-teman di rumah? Oh, yang pertama sih langsung datang aja ke sini ya. Yang pasti ada. Ngomongnya ke situ dong. Teman-temannya di situ tuh. Langsung datang aja ke sini. Pasti ada yang ngajarin.
Terus jangan takut juga kok, soalnya sebenarnya pisaunya tuh bukan kayak pisau-pisau dapur gitu, ini nggak tajam soalnya. Oh, jadi udah kayak mana tuh pisaunya tuh tadi ya, nanti kalau Gen X lihat pisaunya itu memang disetting untuk olahraga ya, jadi bukan pisau yang biasa cincang daging, cincang sayuran, bukan yang kayak gitu-gitu ya. Hanya tajam di ujungnya aja. Di ujungnya aja. Charlie, boleh dong, aku mau belajar. Boleh. Tapi sebelumnya, dari jauh kan udah ngeliat tuh Charlie jago banget mainnya. Charlie juga salah satu pemenang kejurnas dong ya? Alhamdulillah sebelumnya udah pernah juara pertama. Juara pertama loh, Charlie Gen X. Oke, kalau gitu gue nggak salah orang. Kita akan belajar. Boleh. Untuk lempar pisau yang pertama nih. Lempar pisau yang pertama. Gimana? Jadi yang lempar pisau pertama ini kalau teknik standar untuk untuk awal baru tahu lempar pisau, biasanya kita ngajarin yang teknik full spin. Full spin. Nah, full spin tuh artinya pisaunya pasti berputar nih. Berputar begitu. Berputar. Oke, tergantung jarak. Jadi ada jarak-jaraknya nih. Ada jarak yang genap, kayak genap itu 2 meter 4, 6. Nah, itu pegangannya selalu di sini nih. Lu yang di bagian tajamnya itu? Nah, ini bukan tajam sih sebenarnya. Jadi nggak tajam nih. Jadi aman. Nah, jadi cuma runcing aja. Karena untuk nancep ke target ya. Itu untuk yang genap. Untuk yang jarak yang genap. Kalau sebaliknya, kalau yang ganjil kayak 3, 5, 7 dibalik, di handle-nya kita bilang. Ganjil genap ya, udah kayak jalan di Sudirman. Oke, berarti kayak gitu tuh, itu untuk megangnya. Untuk pegangannya. Untuk posisi jaraknya sendiri, untuk pemula, ada nggak sih perbedaannya? Awalnya 2 meter aja dulu. Nah, jalan yang paling depan 2 meter. 2 meter, berarti kita di situ. Terus pegangnya berarti yang si lancip tadi, coba boleh pura-pura. Nih, bleed kita bilang. Berarti kita istilahnya bleed. Nah, ya bleednya. Di ujungnya di ujung aja nih. Pegang ujung sampai sini ya. Nah, gitu. Terus baru kita puterin. Untuk kaki, posisi kaki sendiri ada ini nggak? Posisi kaki, aku contohin di sini ya. Dari sini nih. Jadi ini jarak 2 meter. Posisi kalau tangan kanan ngelempar, kaki kiri yang di depan. Oh, gitu. Jadi biar seimbang. Siap. Sebaliknya kalau tangan kiri yang lempar, kaki kanan di depan. Oh, baru begini. Oke. Jadi biar seimbang nih. Karena aku kanan, berarti kita kaki kiri yang di depan. Benar terus sekali. Oke. Pegangannya kayak tadi. Jadi usahain ketutup aja nih. Ketutup, ya udah. Oke. Nah, ngelemparnya kayak ngelempar batu aja. Kalau saya sih bilangnya. Jadi pakai dendam boleh nggak? Ya. Pakai dendam. Malah susah nanti. Malah susah ya? Biasanya gitu. Malah nggak fokus ya? Kalau nggak fokus. Oh gitu Gen X, jadi jangan pakai dendam ya. Oke. Kalau selama mantan nggak boleh nih malah gini malah ya. Jangan terlalu emosi banget. Jangan. Oke, baik. Oke, kita lanjut. Lanjut. Jadi udah, kaki udah, pegangan sudah. Pegangan. Sekarang aba-abanya nih. Aba-abanya. Nah, aba-abanya kayak yang lempar batu aja sih. Jadi pertama bidik ke depan. Oke. Bidik, tarik, nanti baru lempar. Oke, tarik baru lempar. Iya. Jadi kalau belum terbiasa, ulangin dulu aja step tadi. Jadi, nah tarik. Oke. Set. Nah, kalau udah enak, Allahu Akbar. Oh enggak, bukan ya. Nah, kayak mau ini beduk ya, kayak mau beduk ya. Jadi tangannya itu memang harus lurus gitu ya. Jadi santai. Oh, gitu ya. Lumayan nih nanti kalau udah Idul Fitri ya, bisa sambil buat latihan. Tapi untuk lemparnya sendiri, sebenarnya tangannya itu harus power yang paling utama tuh di lengan sini kah? Atau di posisi badannya harus tegak kah? Harus ada gimana nggak sih? Sebenarnya sih lebih enak ngelibatin semua nih. Jadi kita nih, nah sampai tarik ke belakang. Oh, full power ya. Jadi kalau kayak sama kayak main bulu tangkis kan biasanya smash gitu ya. Ini sebenarnya sama aja gitu. Jadi jangan leto ya. Jangan, santai aja. Ulangi sekali lagi ya. Baik. Set. 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 Oh, jadi pertama itu pasti ngebidik dulu, baru keduanya lempar. Gitu. Baik, kalau gitu. Bisa. Deg-degan ya. Kita cobain. Oke. Oh, ini langsung coba nih. Loh. Oke. Boleh nggak di sini aku mau pasang foto seseorang gitu? Boleh sebenarnya. Enggak. Oke. Bercanda ya. Jadi Gen X ini kayaknya olahraga yang cukup seru. Siap. Dan mendebarkan, ya kan? Kalau seandainya begini, takut ada nggak sih yang sampai kelempar gitu? Nggak ada. Nah, sebenarnya tuh yang pemula, yang orang-orang awam masih bilang, aduh nanti lempar ke belakang. Iya kan kayak. Tapi sebenarnya kalau mereka coba sendiri, gitu. nggak ada istilahnya begitu gitu. Oh ya, ini bukan Sri Mulat ya saudara-saudara. Jadi ini pasti iya, kita ya. pasti kita bahas. Jadi aku coba langsung nih. Coba ya. Wow, deg-degan Gen X. Oke. Doakan aku boleh ya. Di sini? Oh di sini. Iya. Oke. Oke, maju lagi ke depan. Maju lagi. Nah, lagi.
Oke. Segini. Segitu aja. Wow. Coba. Pegangnya Gini. gitu aja. Pegang gini. Nah, ini jempolnya gitu aja. Jempolnya. Oh, jempolnya di bagian sini. Nah, gitu ini. Oke, terus Dik. set. Kalau udah enak, udah kebiasa, baru lempar. Aduh, deg-degan. Bisa. Bismillah. Inilah. Waduh. Serem juga ya. Coba. Iya. Bisa Genex. Ternyata Oke. lu bisa. Tapi by the way, Iya. ini Yuk. deh mau nanya deh ke situ, ke titik fokusnya. Kalau ini kan Oh, oke. ada garis merah, Penilaiannya ya. kuning. Nah, Oke. line-line ini tuh ada arti Ada arti tersendiri nggak sih? tersendirinya. Kalau panah kan biasanya kan ada ya yang warna-warna gitu juga. Ini kita sebenarnya sama. Terus skor juga. Jadi yang Hah? tengah ini itu poinnya 5. 5. 5. Oke. Mundur lagi yang Kita putih agak ini. ke sana biar Genex Sorry, lihat. Yang putih ini, nah ini tuh 4. 4, 5, 4, ikutin aja. 3, 3. 2, 1. Ya, Nah, berarti gitu. Berapa aku berarti? Cuma 2. 3. 3. Nah, Udah lah lumayan. lumayan. 3 lumayan ya. Coba lagi. Pemula. Coba Lagi. Lagi dong. Kan satu setnya 3 pisau. Tapi tadi putaran pisaunya itu Iya. dinilai juga nggak sih untuk ini? Enggak sih sebenarnya. Jadi tetap memang standarnya begitu. Jadi kalau udah jaraknya di 2 meter pasti ternyata setengah putaran. Putarnya cuma setengah putaran Nah, aja ya? iya gitu. Oke. Untuk penilaian tiap kompetisi, selain titiknya, Iya. untuk gestur ataupun mode putaran si pisau atau kapaknya sendiri tuh ada penilaian nggak sih dari dewan juri kalau lagi lomba-lomba enggak sih gitu? sebenarnya. Jadi karena udah ada peraturannya seperti itu, teman-teman kita pasti udah pada tahu semua. Oh, jadi pokoknya tinggal lihatnya ke Iya. hasil itu aja ya? Yang penting yang ujung yang lancip ke target. Kalau ini yang nancep, nah itu nggak boleh. Oh. Jadi didis. Jadi artinya Oh, nol. ini bisa ya? Bisa juga ya kalau Bisa. terlalu kencang ya? Bisa, Pasti. karena power keras kan. Bisa ada yang nempel itu, nancep. Kebalik begini ya? Benar. Oh, iyalah. Tapi nggak dinilai. Nggak dinilai. dinilai. Oke, sekarang kita coba kembali Coba untuk kembali. lemparan yang kedua. Maju lagi. Tadi maju kan. lagi. Nah, jadi kalau tipsnya kalau udah nancep, usahain tenaga samain Hah? dengan posisi kaki juga sama. kayak Harus tadi. sama? Iya. Jadi kita harus agak-agak, Sesuai. Nah, ibarat konsisten lah. apa harus tarik napas, tahan napas gitu nggak sih? Tergantung sih sebenarnya. Enggak ya? Kalau kamu gimana? Kalau aku biasanya sih ya kalau ngelepas itu kita ngelepas napas juga. Oh, Nah, gitu jadi ya? ibaratnya kalau tarik, kita narik napas juga. Baru lempar. Oh, ya baik. Siap. Kalau begitu kita coba. Gen lagi. X. Udah siap belum? Cobain ya, kita cobain ya. Bismillah. Tangannya ini gimana sih? Biasa ya? Biasa aja sih. Kalau saya sih ngikutin. Gini? Jadi, Oke. nah biar seimbang. 1, 2, Ah, 3 lagi. 3 lagi. Coba lagi. Terakhir. Terakhir nih. Terakhir. Karena pisaunya 3 Genex, jadi saya di posisinya line 3 aja gitu Oke. ya. Siapa tahu ini bisa di... Bisa ke 5 nanti. Waduh, Wah, kayaknya coba susah nih ya. Bisa, Bismillah. 1, 2. Nanti lagi. Kan, jadi grogi. Ya udahlah. Gen X, sekarang gue udah bareng sama Om Hartono. Hai Om Hartono. Halo. Jadi Om Hartono ini adalah salah satu kolektor untuk pisau lempar dan juga kapak lempar ya Om ya? Kampak lempar ya. Kalau boleh tahu, ngoleksi pisau-pisau dan kapak ini udah dari kapan ya Om? Kalau untuk pisau lempar, kampak lempar baru banget. Barunya itu baru tadi sore. Enggak. Enggak, Kira-kira baru 2 bulan deh, 2 bulan 3 bulan. 2 bulan tapi ini udah semuanya atau masih ada lagi Enggak, yang di rumah? ini dari teman-teman. Ini bukan punya saya semua. Oh, jadi ada gabungan teman-teman ya, iya, dari teman-teman yang dari lain. teman-teman. Nah, karena kita udah dihadapkan sama pisau-pisau dan juga kapak lempar, kita bukan lagi jualan ya Gen X, tapi kita mau jelasin ke kalian macam-macamnya nih. Boleh Ya. dong Om jelasin ke teman-teman yang ada di rumah mungkin yang nonton. Sekarang macam-macam pisau lempar tuh ada apa aja sih? Ya. Dasarnya sebetulnya kalau kita bicara pisau lempar, itu cuman 2, 2, yaitu spin sama no spin. no spin. Ya. Yang membedakannya apanya Tom? Tekniknya.
tekniknya. Jadi saya kasih contoh pisau spin. Spin. Ini jenis pisaunya namanya Bowie. Bowie. Tapi kalau di dalam lempar ini disebut pisau spin. Pisau spin. Spin itu artinya dia berputar. Spin. Oke. Mata Ya. pisaunya itu beda juga, Om? Beda. Jadi kalau mau jelasin apakah bedanya pisau lempar dengan pisau-pisau biasa. Misalnya ini sebutnya Bowie. Bowie. Tapi ini Bowie khusus untuk lempar. Kalau Bowie khusus lempar, dia tidak tajam. Ini namanya edge. Ya ini kelihatannya tajam tapi ternyata tidak. Semua juga ya kayak gitu ya? Tidak. Tuh nggak tajam loh Gen X. Yang ujungnya aja yang tajam. Karena yang penetrasinya kan cuma di ujung yang aja. ujung ini nih. Aduh, jangan Ya. coba ada yang ini ya. Ya. Sekali ya. Terus? Nah, kembali lagi kalau teknik, ini ada spin, ada lagi no spin. No spin. Yang paling gampang dilihat bentuknya berbeda tuh ini. Oke. Bentuknya lain kan daripada pisau biasa. Iya ya. Ini malah jadi kayak pajangan ya. Iya kayak Ada ukiran ukirannya. satu. Sebab ini tekniknya yang berbeda. Jadi ini dia bisanya cuman satu aja. Oh, jadi dia hanya Iya. dilempar tapi nggak berputar ya? Tidak berputar begini. Oke, paham. Makanya beda cara megangnya pun beda. Kalau ini berarti no spin juga? Ini spin. Oh, ini spin. Ini spin. Oh, Ini spin. Ini no spin. Oh, Ini no spin. Oke. Ini no spin juga? Iya. Cuman kalau udah tingkatan tertentu nih jam terbangnya, sebetulnya bisa pisau spin bisa dibikin no spin, pisau no spin bisa dibikin spin. Bisa ditukar-tukar ya? Tapi kalau untuk awam, awal mendingan dipisah dulu. Dipisah spin dulu. sama no spin. Oke. Ngomong-ngomong soal harga, pasti kan Gen X penasaran. Ini variatif, ada yang warnanya hitam ya, ada yang warnanya seperti biasa ya, silver begini, ada juga yang kombinasi macam seperti ini. Untuk range harganya sendiri dari berapa sampai berapa? Oke. Walaupun kita tidak jualan, Ya nggak apa-apa disebut supaya Gen X bisa tahu gitu Om. sepanjang pengetahuan saya untuk khusus pisau lempar ya, Ya, yang paling ini kalau pisau lempar antiknya gini, kita biasanya membeli dalam satu set. oh satu set. Satu set itu ada 3. Contohnya adalah yang satu set ini. Nih tadi spinner. Oh Nah. gini, jadi segini 3. Satu set ini harganya berapa nih? Ya, oke, range-nya dulu ya. Jadi untuk satu set itu mulai dari 300.000. Jadi artinya 100 ribuan lah 100 ribuan. per buah. Dan itu yang basic banget ya pisaunya ya? Basic tapi bisa buat kompetisi ya. Iya. Yang penting itu bukan cuma Yang buat udah koleksi, standar ya, udah standar kompetisi. Ya sampai jutaan. Sampai jutaan. Sampai Paling jutaan. mahal berapa? Bisa sampai kalau untuk lokal ya. Mungkin sekitar 3 jutaan. 3 jutaan per pisau? Enggak, udah Satu paket udah kayak gitu satu ya? set ya. Oh gitu, wah 3 juta lumayan juga ya. Berarti Jadi kan 1 juta tuh 1 juta satu pisau tuh, kalau bengkok ngenes juga ya kayaknya. Iya. Tapi nggak apa-apa, Gen X mulai beli aja di rumah. Mungkin yang mau coba jadi pemain, sebutannya Om, bukan atlet ya? Knife thrower. Knife thrower. Nah, knife thrower mungkin bisa beli alatnya yang basic tuh, yang basic aja. 300 ribuan. Iya. Tapi kita sekarang beralih ke kampaknya. Oke. Kapak atau kampak nih sebutannya? Saya pernah lihat di kamus bahasa Indonesia sih dua-dua bener. Kapak atau Dan- kampak. Betul. Ini harganya kisaran berapa? Ini sebetulnya mirip. Jadi mungkin kapak agak lebih mahal karena dia nomor 1 dari bahan 2 ya. Ya. 1 dari baja, kemudian dari kayu. Ada dua bahan ya. Kira-kira mungkin satunya sekitar 451 tapi. Gen X, sekarang kita sudah kelar nih main bareng Jakarta Knife Throwing. Suaranya seru banget ya. Terima kasih pokoknya semuanya, para master ya kan, baik itu lempar pisau maupun lempar kapak ya kan, tuh bisa dilihat nih udah kayak jagoan-jagoan belum kita. Yang pasti terima kasih Teh Lili, terima kasih Om Hartono, Ya, tadi sama-sama. juga yang udah ngajarin aku ya. Ada Charlie sama satu lagi ada Fikar. Pokoknya ini banyak banget. Buat teman-teman yang mau join Gen X bisa banget. Langsung aja datang ke sini. Latihannya tiap hari Minggu pagi sampai sore. Follow Instagramnya ya di JKT_9. @JKT_9. Kalau gitu kita pamit dulu. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Saksikan terus Adrenaline Rush. Unleash your adrenaline in Adrenaline Rush. Yeay! Bye!